Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Naam, naltakim martan ukhra, hadis sobah. Langsung kita mulai pelajaran hari ini di bab 6. Ya, amma bahas as-hadis, al-fi'lu binadri ila ma'mulihi. Silahkan dibuka buku kalian. Dibuka buku kalian halaman 43 langsung. Ya, sama disiapkan bolpen atau pensil. Dan disiapkan juga buku tulis untuk mencatat. Al-fi'lu binadri ila ma'mulihi. Ya, fi'al jika dilihat dari ma'mulihi, dari cara kerja si fi'al, dari cara kerjanya. Ada dua, dibagi al-fi'lu lazim wal fi'lu al-muta'addi. Ya, pembagian fi'al sudah kita pelajari itu ada banyak. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Bab yang akan kita pelajari ini adalah pembagian fi'al berdasarkan cara kerjanya. Ada dua, al-fi'lu al-lazim wal fi'lu al-muta'addi. Langsung pada penjelasannya, al-fi'lu al-lazim huwa ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ulin bihi. Jadi dia fi'al yang cukup dengan fa'il dan tidak membutuhkan maf'ulin bihi. Jadi dia kata kerja ya yang cukup dengan objek saja, tidak butuh subjek. Kita katakan di sini maf'ulun bihi sebagai subjek. Jika kalian harus membuka di bab 2 yang dulu pernah kita pelajari, apa itu maf'ul, apa itu ismul maf'ul. Itu ada maf'ulun bihi. Jadi biasanya memang pasangannya fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Tapi fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ulun bihi karena fi'il ini bisa berdiri sendiri tanpa subjek. Koma aliyun. Ya udah, koma aliyun dia tidak membutuhkan objek apa-apa setelahnya. Koma aliyun. Udah dia cukup dengan subjek di sini sudah cukup. Nama sobiyu. Udah nama ini bisa berdiri sendiri, koma bisa berdiri sendiri. Dia tidak perlu ada kata penjelas setelah fi'il setelah fa'il. Dhahabat Aisyatu ila suki. Ya udah Aisyah pergi ke pasar. Ya, dia tidak apa namanya? Ini kata keterangan, bukan kata penjelas. Ya, tidak membutuhkan sebuah objek, cukup dengan subjek. Jika fi'il muta'addi itu kebalikannya, layak tafi bifa'ilihi, dia tidak cukup hanya dengan fa'il di situ. Ya, dia nggak cukup jika harus fa'il doang. Wa yahtaju ila maf'ulun bih, karena dia butuh maf'ulun bih sebagai kata penjelas. Fahima atilmizu. Fahima atilmizu. Apa fahima atilmizu apa? Murid memahami. Memahami apa? Nah, makanya butuh kata penjelas. Ad-darsa, memahami pelajaran. Contoh yang kedua, Qara'a Muhammadun ad-darsa. Mari kita hapus ad-darsa. Kita hapus objeknya. Qara'a Muhammadun. Muhammad membaca. Membaca apa? Gitu kan? Mesti nggak paham. Tidak akan maksud Muhammad membaca. Membaca apa? Makanya di sini tambahkan objek atau tambahkan penjelas Qara'a Muhammadun ad-darsa. Ahotu al-kitaba. Mana di sini fa'ilnya? Ini fa'ilnya tilmizun. Di sini fa'ilnya Muhammadun. Lalu pada kalimat ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya di huruf tu. Tuh di sini kemarin kita pelajari apa? Kalau tu takdiruhu ana. Tu ini kata ganti dari ana. Ahotu, ahot di sini dia fi'il. Ya, ahotu al-kitaba. Jadi mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya pada kalimat al-kitaba. Kalau kita hapus al-kitaba di sini, coba kita hapus ahotu. Saya mengambil. Apakah paham orangnya saya ajak bicara? Tidak. Makanya di sini ditambahkan al-kitaba. Inilah maf'ulun bih. Nah, kalau fi'il muta'addi ini wajib banget ada maf'ulun bihnya. Wajib banget ada dan membutuhkan maf'ulun bih sebagai objek atau sebagai kata penjelas.
sudah mengetahui ya, kalau misalkan fi'il muta'addi ini membutuhkan maf'ulun bih. Adarsa, adarsa, alkitabah. Ya, membutuhkan maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya satu, objeknya di sini satu. Sekarang, bagaimana jika maf'ulun bihnya ini ada dua? Maf'ulaini ini maksudnya maf'ulun bihnya itu ada dua. Ya, bagaimana af'al yang yang apabila ada dua maf'ulaini, ada dua maf'ulun bih. Di buku sudah dijelaskan ada beberapa kelompok kata kerja yang dia harus ada dua maf'ulun bih. Di sini langsung sudah paparkan contohnya dalam kalimat donantu ar-rajula na'iman. Terdapat dua maf'ulun bih pada kalimat ini. Donantu ar-rajula na'iman. Donan. Donan ini fi'il, mana fa'ilnya? Tuh. Ya, sebagai review juga materi kemarin, donantu rajula na'iman. Donantu ini prasangka. Saya berprasangka bahwasanya laki-laki itu tidur. Ya. Yang kedua ro'aitu. Nah, di sini fi'ilnya ro'ai, mana fa'ilnya di huruf tu sebagai kata ganti ana. Ibrahima na'iman. Berarti ada berapa maf'ul ini? Ada dua. Maf'ulaini. Wajada Ibrahimu. Wajada. Takdiruhu apa wajada? Takdiruhu huwa. Fi'il takdiruhu huwa Ibrahimu. Di sini sebagai fa'il. Al-masjida kabiron. Jadi, Ibrahim menemukan masjid besar, masjid yang besar. Nah, disinilah fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih, karena kalau satu akan membingungkan. Bukan membingungkan, di sini fi'il-fi'il yang memang dia membutuhkan dua maf'ulun bih, yang mana maf'ulunnya ini adalah mubtada wal khobar. Seperti yang ada di buku, yang mana bahwasanya ar-rajula na'iman, Ibrahim na'iman, al-masjida kabiron, ini dia mubtada wal khobar. Ya, mubtada. Semoga kalian masih ingat mubtada wal khobar, ya, jumlah ismiyah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana jika terdapat dua maf'ul pada satu fi'il, tetapi kedua maf'ul ini tidak aslinya mubtada wal khobar. Atau aliyun sohibahu kitaban. Atau ini berarti fi'lun. Aliyun berarti apa? Aliyun berarti dia fa'il. Nah, di sini sohibah. Sohibah di sini dia maf'ulun bih pertama. Kitaban ini maf'ulun bih kedua. Atau aliyun sohibahu kitaban. Hunya ini apa? Hunya ini domir. Ya, coba kalau kalian ingat apa itu domir, ya atau aliyun sohibahu kitaban. Dalam mubtada wal khobar itu tidak boleh ada domir. Maka di sini sohibahu kitaban ini asluha bukan mubtada wal khobar. Ya udah, dia maf'ulun bih yang mendampingi subjek atau aliyun. Begitu juga pada contoh selanjutnya, sa'ala fi'il at-tilmizu. Apa? Fa'il ustadzahu, ustadzah. Di sini ustadzah. Ustadzahu ad-darsa. Oh iya, artinya atau aliyun sohibahu kitaban Ali memberikan Ali memberikan kepada temannya apa? Buku. Ya, kalau diartikan ke Indonesia satu-satu emang ada aneh, ya. Jadi nggak bisa kita artikan satu kata nggak bisa. Jadi Ali memberikan buku kepada temannya.
Sa'ala tilmidu ustadahu ad-darsa. Murid bertanya kepada gurunya pelajaran. Murid bertanya pelajaran kepada gurunya. Ya, kita tidak bisa mengartikan satu lalu digabung, nggak bisa. Nah, tetap itu dengan susunan kata dari bahasa Arab itu dan susunan dari bahasa Indonesia kita. Ya. Nah, gimana di sini dia sebagai fi'il, man'at kenapa taknya ini sukun? Nah, coba silahkan kalian cari sendiri jawabannya. Ya, man'at al-um ibnuha al-la'ba. Jadi ibu di sini artinya berarti ibu melarang anaknya untuk bermain. Al-la'ba ini bermain ya. Ibnun itu berarti anak laki-laki. Ha, ini domir kembalinya ke siapa? Ke fa'ilnya, ke Jadi ibu melarang anak laki-lakinya bermain. Nah, disinilah karena ada domir ini, makanya mereka bukan mubtada wal khobar. Selanjutnya, fi'lu sulasi lazim qad yata'adda ila maf'ulin bihi bi ziyadatin. Jadi fi'lu lazim itu pada hakikatnya dia bisa menjadi fi'il muta'addi, tapi dengan penambahan. Kalau di bahasa Indonesia seperti kata tambahan itu ya. Nah, dengan apa saja? Pertama dengan hamzah fi awalihi. Nah, jadi mereka fi'il jika ada hamzah di awal berarti dia membutuhkan maf'ulun bih. Dia menjadi fi'il muta'addi. Horojar rojulu. Ini fi'il lazimnya horoja. Horoja itu fi'il lazim, dia nggak butuh objek, dia bisa berdiri sendiri. Kalau jadi fi'il muta'addi ditambahkan alif di depannya. Roja aliyun al-kurosata. Artinya berbeda atau enggak? Beda. Horoja rojulu. Laki-laki keluar. Sudah keluar karena dia fi'il madhi. Roja aliyun kurosata. Roja artinya mengeluarkan. Kalau horoja artinya keluar, roja artinya mengeluarkan. Ali mengeluarkan buku tulis. Koma aliyun. Ali berdiri. Ditambahkan alif di depannya, hamzah di depannya. Aqomal mu'adzinu as-sholata. Ya, mu'adzin mendirikan sholat. Aqoma ini artinya mendirikan. Jadi artinya pun juga berbeda dengan kata imbuhan. Dengan huruf imbuhan. Kedua, nah fi'il lazim bisa jadi muta'addi jika dia ada tad'if. Apa itu tad'if? Tad'if itu artinya ini loh, tasydid. Tasydid ini dia tad'if. Ya. Bitad'ifi sanihi. Jadi huruf keduanya ini dikasih huruf keduanya ini tasydid ya, musyaddadah. Farihal waladu bil jaizati. Anak laki-laki itu senang dengan hadiah. Nah, beda lagi kalau kita kasih tasydid di huruf kedua. Farrohtul walada bil jaizati. Tuh ini apa? Kata ganti anak. Jadi saya menyenangkan anak laki-laki dengan hadiah. Beda kan? Nah, artinya pun berbeda dan dia membutuhkan maf'ulun bih. Nih, walada jadinya maf'ulun bih. Padahal aslinya di sini waladu tadi fa'il kan? Bedanya di situ. Dengan alif. Ziyadati alif seperti jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun ini Muhammad duduk. Nah, beda lagi kalau dikasih alif jalasa. Jalasa ini beda arti. Jadinya pergaulilah. Gitu. Jadi dengan harfu ziyadah alif di sini maka akan mengganti arti kata juga. Nah, bagaimana jika fi'il muta'addi tadi dengan maf'ulun bih 1 bisa jadi membutuhkan 2 maf'ulun bih, yaitu dengan tambahan
hamzah wa tad'if dengan ditambahkan hamzah dan tasydid atau tad'if di sini. Langsung. Contohnya, fahima atau libu ad-darsa. Ya, murid memahami pelajaran. Dia hanya ada satu maf'ulun bih. Oke, bagaimana jika dia jadi maf'ul lain nih? Diubahlah itu si fi'il, dikasih harfun ziyadah. Afhama al-ustazu atau liba ad-darsa. Beda lagi kan? Susunan katanya beda lagi. Ada tambahan di sini fa'il di sini. Al-ustazu di sini fa'ilnya atau libu, di sini fa'ilnya al-ustazu. Artinya pun berbeda. Fahima atau libu ad-darsa. Murid memahami pelajaran. Afhamal ustazu atau liba ad-darsa. Guru memahamkan pelajaran kepada muridnya. Itu bedanya. Afhama di sini fahima artinya faham, ya, fahima di sini artinya faham. Afhama di sini artinya memahamkan. Juga pada kalimat berikutnya, qara'a Muhammadun ad-darsa. Muhammad membaca pelajaran. Diubahlah di sini aqra'tu. Aqra'tu. Beda ya, qara'a sama aqra'tu beda. Fa'ilnya di sini pada huruf tu. Tu kata ganti ana. Aqra'tu, saya membacakan. Nah, bukan saya membaca, saya membacakan pelajaran kepada Muhammad. Jadi enggak qara'a ana darsa ila Muhammad. Enggak, ada susunan katanya sendiri pada bahasa Arab. Di sini Muhammad dan ad-darsa ini dia maf'ulaini. Selanjutnya, ba'dal af'al al-muta'addiyah ila maf'ulaini qad tasiru bil hamzah wa tad'if muta'addiyatan ila salah satu mafa'il. Intinya sama seperti ini dengan tambahan huruf hamzah wa tad'if, tapi ada 3 maf'ulun bih. Nah, di sini tadi cuma ada 2, di sini ada 3. Jadi gimana caranya? Sama dengan tambahan alif dan tad'if. Alif a'lamtu aliyan al-khabara shahihan. A'lam di sini dia sebagai fi'il, dia sebagai fa'il di sini. Aliyan al-khabara shahihan di sini dia jadi apa? Maf'ulun bih. Ada 3 maf'ulun bihnya. Artinya bagaimana? A'lam tuh saya memberitahukan. Ya, bukan. Saya memberitahu, saya memberitahukan. Bukan saya tahu. Kalau alimah saya tahu. Kalau a'lam tuh, a'lamu, saya memberitahukan atau memberitahukan. Saya memberitahukan Ali al-khabara shahihan, kabar yang benar. Sama ahbar tuh. Mana fi'il? Ahbar. Mana fa'il? Tuh. Mana maf'ulun bih? Sahibi aliyan dahiban. Ya. Ahbar tuh sahibi aliyan dahiban. Di sini dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih di sini ada 3. Oke. Ya, jadi fi'il muta'addi ini nggak cuma 1 maf'ulun bihnya, bisa 2, bisa 3.